Baik teman-teman semuanya, hari ini saya akan bertemu dengan saudara saya, sahabat saya, adik saya yang saat ini berada di luar negeri, yang sedang bekerja di pelayaran, tepatnya di kapal pesiar ya. Dan mudah-mudahan melalui bincang inspiratif kita di edisi saat ini akan memberikan satu gambaran juga untuk teman-teman pemuda ataupun siapapun yang suatu saat pengen meneruskan jejak atau mengikuti jejak langkah siapa narasumber saya berikut ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan inspirasi ya, khususnya di bidang pekerjaan sebagai ya, orang yang bekerja di pelayaran atau di kapal pesiar. Baik, langsung saja saya langsung terhubung dengan teman saya, sahabat saya, adik saya, Mas Zaini. Halo Mas Zaini, Assalamualaikum. Halo Kak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas Firman. Alhamdulillah sehat. Saya di Indonesia saat ini pukul 20 lebih 58. Di sana jam berapa dan saat ini posisi di mana nih Mas Zaini? Oh iya Mas Firman. Saat ini jam kurang lebih sama ya, jam 9 kurang 2 menitan. Soalnya kan cuma beda 12 jam. Nggak cuma sih, banyak banget bedanya. Dan ya sekitar 12 jam. Ya cuma beda siang malam, tapi jamnya sama sih sebenarnya. Sekarang posisi lagi ada di Bahamas, di Freeport. Wow, luar biasa. Luar biasa. Berarti saat ini di Bahamas ya. Jadi kalau di sini pagi, otomatis di sana malam ya. Malam, ya. Di sini malam, di sana pagi. Baik, jadi saat ini break di office ya? Atau istirahat ya? Iya Mas, break di office. Ya. Baik, minta waktunya sebentar ya. Nggak apa-apa Mas. Ya, baik. Jadi saat ini Mas Zaini kerja di pelayaran di kapal pesiar tepatnya. Tapi COVID aman dong saat ini, gimana? Untuk COVID, alhamdulillah aman. Soalnya di sini kita juga ada protokol untuk social distancing dan memakai masker setiap saat di luar, saat ada orang, saat kita ada di luar makan. Dan alhamdulillah setiap hari juga ada daily check temperatur. Jadi setiap hari kita dicek temperatur untuk memonitor temperatur kita tiap hari. Jadi alhamdulillah aman. Aman ya. Baik, Mas Zaini pakai seragam seperti ini bisa sedikit digambarkan ke teman-teman yang ada di rumah di Indonesia? Ya, seragam ini gimana ya Mas Firman? Seragam officer ya, kurang lebihnya ya, karena posisi saya asisten IT, jadi saya kerja di bagian komputer yang memperbaiki sistem satelit, terus sistem komunikasi, sistem internet, dan sistem komputer di kapal, yaitu jaringan dan lain-lain. Jadi alhamdulillah ya inilah Mas Firman. Baik, untuk seragamnya kalau di kapal itu ada sistem namanya bar ya, di perkapal semakin banyak barnya itu dia semakin senior. Jadi kalau saya 1,5, kalau di gambar ini 1,5. Iya, jadi posisi asisten IT lah istilahnya, officer tapi di tengah-tengah. Kalau kapten itu ada barnya 4, ada yang 3, ada yang 2 gitu. Jadi tergantung senioritas Mas Firman. Oh ya, senioritas di sini usia kerja ya, lama kerjanya ya? Iya betul, lama kerja. Lama kerja. Sementara Mas Zaini sendiri masih sangat muda, 26 tahun ya kalau nggak salah ya? Iya betul Mas Firman, 26 tahun. Mantap. Baik, nah Mas Zaini ini ngobrolin pemuda perantau nih ya, dan saat ini Mas Zaini di Bahamas. Awalnya gimana sih tertarik di dunia pelayaran atau kerja di kapal pesiar ini, Mas? Awalnya itu saya tertarik setelah lulus sekolah, itu saya pengennya kerja di Jepang, Mas Firman. Tapi karena ini susah ya, persyaratannya agak susah dan bahasanya pun juga agak cukup sulit buat saya sendiri. Dan saya pun dari dulu menguasainya itu di bagian bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kemungkinan saya beralih ke Jepang. Saya ada teman yang menawarkan kerja di kapal. Habis itu saya tertarik. Tapi pas waktu itu saya itu posisi masih
tukang cuci ya Mas ya. Kalau istilahnya. Iya di kapal ya. Beneran pertama masuk ya? itu saya adalah tukang. Iya di laundry selama berapa tahun ya? Tiga tahun saya di laundry. Iya. Udah. Iya. Jadi saya tukang cucinya di kapal ya, cuci baju, cuci kayak ya bedsheet, kayak pillowcase kayak gitu. Jadi kayak spray dan lain-lain. Iya seperti itulah. Ya kemudian tahap berikutnya sampai di posisi saat ini gimana nih ceritanya? Oh iya, karena alhamdulillah karena dulu pengalaman saya di sekolah di IT ya terutama di saya kan lulusan SMK di bagian komputer. Terus saya juga ada sedikit pengalaman juga setelah lulus SMK bekerja di bagian IT walaupun tidak lama. Terus saya minta sertifikat kelulusan saya itu diganti pakai bahasa Inggris. Saya minta ke sekolah. Gitu. Jadi saya ngelamar di kapal. Di kapal kan ada HR juga ya, human resource. Terus di situ saya tanya-tanya apakah ada lowongan buat IT gitu. Terus dia tanya ada lowongan, tapi persyaratannya gini. Nah, persyaratannya saya ikutin Mas, saya catat satu-satu gitu kan. Dari sekian ya dari sertifikat, dari pengalaman kerja, alhamdulillah ada. Habis itu saya submit ke HR, habis itu saya nunggu. Alhamdulillah dipanggil. Baik. Jadi intinya Mas Zaini juga potong kompas juga ya di sana ya. Selama ada kesempatan berarti Mas Zaini kejar itu ya. Kalau kemudian saat itu kemudian saat itu Mas Zaini tidak tanya syarat-syarat, bisa nggak pindah posisi? Mungkin saat ini masih bantu cuci di laundry ya. Luar biasa. Betul. Sekarang masih nyuci. Ya, tapi ya itu ya mungkin ya. Berusaha punya target yang lebih tinggi ya, Mas Zaini ya. Ya betul, selalu berusaha betul. Kalau ada kesempatan kita ambil, kenapa tidak? Ya itu dia, menarik. Nah, Mas Zaini berbagi tips dan trik nih ke teman-teman yang suatu saat juga pengen kerja di pelayaran atau di kapal pesiar, tapi yang secara legal, secara resmi itu kira-kira seperti apa? Ya, kalau menurut saya itu menurut pengalaman pribadi ya, bekerja di kapal itu yang paling penting adalah dokumen. Jadi dari segi karena kita seorang pelaut ya pasti kita mempunyai namanya buku pelaut, terus namanya kita ada BST, Basic Safety Training, terus kita ada namanya juga paspor pasti ya. Kalau setelah semua itu ada, insya Allah kalau bahasa Inggris itu kan bisa dipelajari ya, itu kan kita bisa pelajari. Tapi dokumen itu kan kalau istilahnya dia lebih penting. Soalnya kalau nggak ada dokumen, kita punya skill, kita juga nggak bisa berangkat gitu. Jadi istilahnya kalau kita sudah semua dokumen, persyaratan dokumen udah dipunya, kita tinggal belajar bahasa Inggris. Kita training, biasanya training di hotel ya. Kalau ada posisinya banyak juga di kapal, ada fotografer, ada namanya engine, ada laundry, ada housekeeping, jadi banyak juga. Jadi dari segi kita skillnya di apa? Kalau kita punya skill fotografi, kita pengen pergi ke fotografi, kita nge-apply, kita submit dokumen-dokumen kita semua, ya. Terus kita nanti bisa tinggal ikutin proses Mas Firman. Prosesnya nggak susah kok. Insya Allah nggak susah. Ya. Yang penting dokumen nomor 1. Jurusan atau sekolah misalkan SMK, SMA, STM begitu yang lebih diprioritaskan apa tuh di kapal pesiar? Kalau sekolah itu kurang ya Mas Firman, kurang nggak begitu dipermasalahkan ya untuk di kapal pesiar. Jadi yang dipentingkan itu malah pengalaman Mas Firman. Pengalaman. Jadi mau kita pengalaman kerja itu yang paling penting yang dicari. Terus sama dokumen itu aja kok sebenarnya. Bahasa Inggris itu harus istilahnya harus bisa komunikasi lah. Ya betul. Yang penting. Jadi misalkan nih teman kita lulus SMP. Tapi dia secara attitude memang bagus, bahasa Inggris bagus, kemudian secara kerja dia sudah punya pengalaman di beberapa tempat dan bagus, itu tidak menutup kemungkinan juga bisa kerja di kapal pesiar dengan posisi yang oke ya? Bisa Mas Firman, bisa. Teman saya juga banyak yang lulusan SMP, sekarang juga udah
sukses. Jadi kita dimulai dari bawah ya. Kalau di kapal pesiar kita nggak bisa langsung posisi langsung di atas ya. Kayak manajer kayak gitu kita harus dari bawah dulu, kita nanti promosi ke atas gitu. Baik. Tapi ini bisa, SMP bisa kok. Tapi yang penting banget juga kelihatannya itu tadi ya, attitude dan juga sikap kita kerjasama dengan teman-teman ya. Betul sekali. Itu yang menjadi pertimbangan juga barangkali dari HRD-nya. Iya benar. Jadi attitude itu juga sangat karena kita di sini harus belajar disiplin ya. Soalnya pelayaran itu kan kita harus disiplin. Yang penting itu, dan kita harus saling menjaga attitude satu sama lain, dan kita harus respect. Gitu. Baik. Itu juga salah satu poin yang penting. Ya, karena nanti kan juga bakalan ketemu dengan teman-teman dari berbagai negara, berbagai kultur ya. Betul. Jangan sampai ada berbenturan kultur satu dengan yang lain, akhirnya nggak baik sama teman begitu. Jadi sejauh ini sudah berapa negara nih yang dikunjungi Mas Zaini? Sejauh ini sekitar berapa, 25-an mungkin kurang lebih Mas. 25 lah ya, kebanyakan di Australia. Di benua Australia sama Amerika Selatan. Wow. Kalau Eropa saya belum pernah. Belum pernah ya. Jadi ada 25 negara yang sudah dikunjungi. Lebih ya. Tempat yang paling berkesan sejauh ini di negara mana? Kalau saya paling suka itu di Australia, di Sydney. Ada alasannya? Karena gimana, Australia itu orang-orangnya terutama mereka lebih sopan ya, terutama saya suka sekali, dan tempatnya itu bersih dan damai gitu, enak pokoknya. Baik, ya Mas Zaini, jadi total sudah berapa tahun kerja di pelayaran? Saya alhamdulillah ini udah genap 6 tahun. 6 tahun. Sudah sukses dong ya, insya Allah. Artinya sudah ada beberapa capaian-capaian yang sudah didapatkan begitu. Dan tapi kadang-kadang ketika teman-teman sudah berada di titik seperti ini yang kadang-kadang ditakuti oleh orang tua atau keluarga adalah tidak bisa menjaga diri. Nah, bagaimana kemudian apalagi kerja di tempat yang glam ya? Yang istimewa dalam tanda kutip begitu, yang mewah lah kesannya, dengan di kanan kiri atas bawah itu mewah semuanya. Bagaimana kemudian Mas Zaini mensiasati itu agar tetap menjadi pribadi orang Indonesia yang santun, baik dan tetap menjaga diri begitu? Iya, ya Mas Firman, pertanyaan sangat bagus sekali. Saya banyak sekali orang-orang yang, apalagi orang tua ya, yang khawatir anaknya nanti di pelayaran kayak gimana, nanti pergaulannya gimana gitu ya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, itu tergantung diri kita masing-masing ya, tergantung dari iman kita, tergantung dari sikap kita gimana. Kalau kita mau kedepannya baik, pasti insya Allah di sini jalannya juga baik. Banyak kok di sini orang-orang Muslim, banyak dari India orang Muslim banyak. Jadi kita jangan khawatir soal agama, itu pasti di mana di seluruh dunia itu pasti ada agama Islam, pasti ada orang-orang yang baik. Jadi tergantung diri kita gimana kita menyikapinya ya. Kalau saya selalu istiqomah, saya selalu di jalan, yang penting kita tetap sholat, jaga sholat, ada sholat Jumat juga, ada banyak teman-temannya kita kita jaring ya, kita seleksi ya, mana teman yang baik, mana teman yang kurang baik, kita jauhi gitu. Kalau pengalaman pribadi saya kayak gitu. Menarik. Mudah-mudahan betul-betul menjadi teladan untuk siapapun yang kemudian nanti akan mengikuti jejak langkah Mas Zaini untuk kerja di pelayaran ya ke depannya. Pun demikian Mas Zaini juga tentu manusiawi, mungkin ada kesalahan dan lain sebagainya, yang tentunya juga saling ini ya Mas Zaini ya di sana ya, saling mengingatkan juga ya sama teman-teman yang ada di sana ya. Apalagi mungkin dari Indonesia banyak temannya. Dari Indonesia, alhamdulillah mayoritas Mas kalau di kapal pesiar ya. Kebanyakan juga dari Indonesia, dari Jawa, dari Bali juga ada. Terus ada Filipina, ada India. India kan juga banyak yang Muslim, jadi insya Allah ada juga teman-teman Muslim. Gitu. Menarik. Jadi berapa lama lagi nih kelihatannya masih pengen menyusuri lautan dunia? Iya Mas Firman, insya Allah 4 tahun lagi. Saya mau genapkan jadi 10 tahun. Ya, itu jadi sudah kontrak saya bisa atau ya? Itu sudah kontrak atau memang keinginannya 10 tahun? Jadi keinginan saya sendiri Mas Firman.
target. Target ya. Tapi ada nggak batasan Iya. minimal berapa tahun begitu untuk yang kerja di kapal pesiar formal? Kalau batasan kalau di kapal itu tidak ada ya. Selama fisik masih bisa kerja, kita bisa kerja sampai kapanpun. Jadi tergantung fisik kita dan diri kita sendiri yang menentukan ya kita udah siap berhenti atau kita masih pengen lanjut gitu. Oh, ya ya. Jadi target masih 4 tahunan lagi ya? Iya, insya Allah. Oke, mudah-mudahan dilancarkan tuh di sananya. Amin. Untuk barangkali pesan kesan atau pesan-pesan ya untuk teman-teman yang barangkali akan mengikuti jejak yang Mas Zaini nih ke depan, apa yang perlu dan harus dipersiapkan mulai dari saat ini? Ya, Mas Firman. Ya, yang perlu adalah dokumen ya, kalau saya bilang dari tadi itu adalah dokumen paling penting. Dan yang kedua adalah siapkan mental ya. Soalnya di kapal itu tidak sama dengan kerja di darat gitu. Kita kerja di laut dan kebanyakan kita di laut. Jadi siap-siap pasti adalah namanya ombak, namanya sisik ya kalau kita bilang itu kayak mabuk laut. Yeah. Ya, tapi ada obatnya kok. Kalau di sini sudah disediakan obat dan kayak kita juga makanan juga sangat beda. Jadi persiapkan dari segi makanan kita juga di rumah kan banyak rempah-rempah ya, kalau di sini di sini jarang. Rempah-rempah itu jarang. Jadi agak beda nanti taste-nya. Tapi nggak apa-apa, bisa survive kok. Bawa bekal nggak kemarin? Bawa bekal nggak dari Indonesia? Iya. Biasanya kalau bawa bekal itu sambal Mas sama Indomie. Ini ya yang paling susah saya. Yang paling sesuai dengan lidah orang Indonesia ya. Iya, betul, sambal. Ya. Lebaran, puasa dan lain-lain di sana terus dong ya untuk 6 tahun terakhir. Ya, alhamdulillah. Iya, untuk terakhir-terakhir ini saya udah 3 tahun ya Mas ya, udah Lebaran sama puasa itu di kapal. Jadi ya alhamdulillah ada puasa, kita juga disediakan sahur ya, alhamdulillah ya, disediakan sahur dan kita juga bisa menjalankan puasa dengan lancar. Sholat Jumat juga ada, kita juga sholat Idul Fitri atau Idul Adha juga ada. Jadi kita dari perusahaan memang disediakan tempat. Dan mereka juga respect terhadap kita. Gitu. Di kapal itu, terutama kapal pesiar, itu safety-nya itu number one ya. Kita kapten itu selalu bilang safety adalah nomor 1. Jadi apapun pekerjaannya, yang pertama itu yang utama adalah keselamatan ya. Kalau di sini ya. Jadi keselamatan kru itu sudah dijamin sama perusahaan dan kita nggak pernah ya, jarang banget nemuin suatu kecelakaan atau apa di kapal itu, jarang banget. Sampai saya udah 6 tahun ini saya belum pernah menemukan, jujur belum pernah menemukan ada sesuatu yang janggal, ada orang hilang, itu belum pernah. Jadi emang kita kalau kita sakit pun, kalau kita kondisi kita kritis, kapal mau tidak mau dia harus ke darat. Kita harus dibawa menepi gitu. Jadi harus walaupun jadwalnya harus ke sana, ada berapa ribuan tamu itu harus dibatalkan. Cuma karena kita sakit kritis, kita harus di darat gitu. Mau nggak mau kapal harus dibatalkan dan kita harus menepi untuk mendapat pertolongan gitu. Baik, teman-teman. Termasuk kru dan guest juga. Ya. Oh iya, baik teman-teman. Jadi Mas Zaini ini masih sangat muda, tapi sudah berkeluarga dan sudah punya putra 1. Jadi gimana tuh caranya untuk mengkomunikasikan segala sesuatu di setiap harinya dengan keluarga Mas Zaini? Ya Mas Firman, ya di kapal kita ada satelit internet ya. Kita ada satelit internet 24 jam, jadi kita emang bayar sekitar $4 lah untuk 24 jam, nggak begitu banyak. Jadi komunikasi utama itu adalah nomor 1 adalah internet. Jadi kita bisa komunikasi sama rumah, kita bisa video call, kita bisa messaging, texting gitu. Jadi yang utama adalah internet, komunikasi. Baik. Gitu. Jadi sama istri, orang tua, anak hampir tiap hari atau seminggu sekali atau gimana nih? Biasanya komunikasi melalui. Ya tergantung sih Mas Firman.
Iya, biasanya sih tiap hari kalau saya pasti tiap hari saya pasti mengabari, pasti telepon untuk menanyakan kabar dan ngasih kabar gitu. Biar di rumah orang-orang itu tidak ada prasangka gimana ya di sana jadi gimana betul. gitu. Betul, Jadi betul, alhamdulillah betul. komunikasi lancar yang Lancar. ya. Baik, terima kasih. Sekali Iya. lagi terakhir apa pesan untuk teman-teman semuanya? Monggo. Pesan untuk teman-teman semua yang ingin kerja di kapal pesiar, utamanya ya, kalau kalian memang benar-benar ingin mencari pengalaman sesuatu yang baru, kalian ingin mengasah kemampuan bahasa Inggris, kalian ingin bertemu orang-orang yang istilahnya unik dari berbagai negara, itu kapal pesiar itu adalah tempatnya. Kalian juga bisa mengunjungi tempat-tempat yang unik, yang belum pernah mungkin belum pernah kita temui sebelumnya ya. Dan satu lagi itu di kapal pesiar itu aman. Jadi pas saya pastikan aman, kerjanya emang berat sih, emang berat, gak kayak melebihi kerja di darat ya kalau menurut saya karena kita kerjanya di laut. Tapi alhamdulillah semua itu pasti ada hikmahnya ya. Semua pasti ada istilahnya ada positifnya lah, ada minusnya, ada positifnya. Kerja susah, kerjanya, tapi kan kita bayarnya dibayar dolar gitu, positifnya gitu, cuma contoh aja ya, contoh aja gitu. Jadi buat kalian yang ingin ke kapal pesiar selalu semangat, selalu diasah terus skill bahasa Inggris dan dokumen kita bisa cari. Tapi kalian masalah background kita nggak terlalu penting ya, kalau sekolah nggak terlalu penting, yang penting kita bisa cari pengalamannya dulu gitu. Ya. Sekali lagi terima kasih Mas Zaini sudah berbagi inspirasinya untuk kita semuanya. Kerja di sana nyaman, kemudian alhamdulillah dapatnya juga dolar. Jadi bisa mau nggak mau memang ini kondisi kenyataan ya. Jadi bisa nabung, bisa mungkin planningnya membuat rumah, beli kendaraan dan lain sebagainya bisa direncanakan asalkan segala sesuatunya dilakukan dengan disiplin ya Mas Zaini ya. Iya. Di sini juga ini Mas Firman, satu lagi di sini juga makan kita nggak bayar ya, semua udah gratis, tempat tidur, laundry, cuci itu semua udah bayar. Jadi kita cuma bayar, kita nggak bayar apapun ya di kapal ya, kita udah di cover sama perusahaan gitu. Baik. Jadi paling kita ngabisin uang cuma belanja sama beli internet itu aja. Ya, lainnya dikirimkan di keluarga di rumah. Betul, itu yang paling penting. Biar disimpan di rumah tabungannya ya. Sekali lagi terima kasih ya Mas Zaini. Iya, betul sekali. Salam buat teman-teman, jaga kesehatan selalu, apalagi di kondisi pandemi ini. Tetap 3M senantiasa kita lakukan. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat bekerja Mas. Kalau saya di sini mau istirahat. Sama-sama Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi bincang inspiratif kita dengan Mas Zaini yang kerja di pelayaran. Tertarik ya tentunya ya untuk mengikuti jejak langkah beliau dan mudah-mudahan beliau juga tetap semangat di sana dan senantiasa menjadi inspirasi untuk siapapun yang ada di sekitarnya. Terima kasih bincang inspiratif kita dengan Mas Zaini. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa lanjut dengan barangkali pengalaman-pengalaman yang lain dari beliau. Terima kasih ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.